Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudia. Di webinar kali ini, ya, rutin diadakan setiap Kamis malam. Kita namakan OMJ, obrolan malam Jumat. Begitu Pak Kuku ya? Siap, betul sekali. Ya. Jadi webinar kali ini dinamakan obrolan malam Jumat OMG yang diadakan setiap Kamis malam. Ya, ini bukan obrolan sembarang obrolan. Jadi obrolan ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan atau pencerahan kepada Bapak Ibu semua. Ya. Materi kita pada malam hari ini sangat, menurut saya sangat menggelitik sekali ya. Siswapreneur, apakah bisa? Nah, ini pertanyaan bagi kita semua. Di webinar kali ini disponsori atau didukung oleh Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kemudian ada BEC, Business and Entrepreneur Center. Kemudian ada HIPLI, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia. Dan kemudian ada Lotus. Lotus itu lembaga pendidikan dan pengembangan diri. Dan pemateri kita adalah Pak Pupuk. Beliau adalah sosiopreneur dan juga staf pengajar di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Ya. Jadi materi kita tentang siswapreneur. Apakah bisa? Nah, ini kita ulas secara mendalam, kita bongkar mindsetnya seperti yang kita baca di flyer. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Kuku. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Pak Kuku, langsung aja. Baik. Terima kasih Mas Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih. Karena berkat dan anugerahnya, kita sampai saat ini, sampai malam ini, masih diberi kesehatan, keselamatan. Di tengah situasi pandemi COVID saat ini, yang semoga trennya makin hari membaik, menurun. Dan mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Dan saat ini, beberapa waktu ke depan akan sedikit berhenti sejenak. Bukan berhenti dalam artian apa, tapi mencoba mempertemukan. Ya, kita pada malam hari ini bersama pada layar kita. Menurut saya ini adalah ruang perjumpaan. Ya, ruang perjumpaan dari berbagai macam kota, dari berbagai macam latar belakang pendidikan, dari berbagai macam profesi, dari berbagai macam pengalaman yang teman-teman punyai. Dan kita bertemu pada ruang yang sama, ruang perjumpaan ini bahasa saya. Nah, ruang perjumpaan ini mau kita apakan, kan begitu. Dari berbagai macam daerah, membawa pengetahuan, membawa pengalaman. Nah, pada malam hari ini kita tidak sekedar berjumpa saja, kita tidak sedang bertemu saja, kita tidak hanya berinteraksi saja, tapi kita mencoba menyamakan satu sudut pandang, satu persepsi, satu gagasan, yang harapannya adalah pikiran kita positif. Karena dengan pikiran positif, maka imun kita meningkat, perasaan kita bahagia. Nah, saya sebelum mulai lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Mohon izin saya memanggil teman-teman semua saja ya, daripada Bapak, Ibu, Mbak, Mas, macam-macam ya, teman-teman saja. Karena teman-teman bisa berjumpa pada malam hari ini. Teman-teman silahkan menuliskan angka 1 jika sehat, bahagia. Tapi jika sakit, sedih, tuliskan angka 0.
Coba silahkan mengetikkan angka 1 jika sehat dan bahagia. Tuliskan angka 0 jika Anda sakit dan susah. Susah banyak utang, susah dicari-cari, mau buat apa, bingung, dan lain sebagainya. Waduh, Mas Pram. Silakan diketikkan Monggo semuanya, Bapak Ibu. yuk. Yuk. Waduh, Mbak Leli 1, Julina 1. Siapa lagi? Wah, Mas Matius Reshen malah ini ya, luar biasa ini. Resti. Terus apa lagi ini? Olivia. Terus apa lagi? Tri. Wah, malah Tri 3 ini ya. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa teman-teman. Ya. Pada malam hari ini kita akan membicarakan satu pokok bahasan yang sungguh amat menarik. Mengapa menarik? Nah, ini. Ya, ini ya. Cus. Nah, tak tayangkan di sini. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Siswa trainer. Mengapa tidak? Ya. Tema ini sengaja kami angkat, saya bicarakan. Karena menurut saya ini menjadi kegelisahan bersama sebetulnya. Bersama. Mengapa bersama? Sebetulnya tanpa kita sadari kita akan melihat persoalan-persoalan sosial, mulai tawuran, mulai begal, dan lain sebagainya. Nah, perilaku-perilaku seperti itu sebetulnya bukan hanya hari ini kan. Ini hari ini hanya sebuah perilaku yang tampak. Tapi sebetulnya itu adalah proses yang ke belakang. Bagaimana siswa tersebut, para pelaku-pelaku ini ketika bersekolah. Ini konteks siswa trainer. Mengapa tidak? Kita bongkar. Maksudnya apa sih siswa trainer? Apa itu? Mengapa dan bagaimana? Baik. Teman-teman, ketika kita berbicara siswa, maka kita akan melihat satu jenjang tingkat pendidikan. Ya. Siswa itu mulai tingkat SD belajar mati-matian, menjawab soal, menjawab pekerjaan, les, dan lain sebagainya, agar bisa naik kelas atau naik tingkat ke SMP. Masuk SMP juga begitu. Belajar, les, belajar, mengerjakan soal, ulangan, dan lain sebagainya. Ini untuk naik ke tingkat SMA. Oke. Demikian juga SMA. Siswa tersebut bla 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 belajar, les, ikut macam-macam agar bisa lulus dan masuk ke perguruan tinggi. Terus SMA itu ada D1, D2, D3, dan D4 juga ada, lalu perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi mereka kuliah semester 1, 2, 3, dan seterusnya, lulus harapannya bekerja. Tetapi apa yang teman-teman? Nah, kita lihat bersama. Banyak pengangguran yang muncul. Nah, teman-teman, siswa pola pikir, perasaan, perilaku, betulnya paling tidak dipengaruhi, terbentuk oleh satu, nah ini ya, kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah teman-teman semua ketika SD? Bagaimana kepala sekolah teman-teman ketika SMP? Bagaimana kepala sekolah teman-teman ketika SMA? Wah, itu pasti punya memori dan punya pengalaman mulai paling indah sampai yang lebih indah, yang menjengkelkan sampai yang menyakitkan hati. Entah apapun itu ya. Kemudian itu teman-teman dipengaruhi juga. Lalu bagaimana pertemanan teman-teman ketika SD? Ada teman Anda seperti apa? SMP bagaimana? SMA bagaimana? Dan seterusnya. Banyak teman-teman yang membentuk mindset Anda, entah tergores hati Anda, sampai suasana yang menyedihkan. Dan siswa juga terbentuk bagaimana di dalam kelas, bagaimana interaksi antar teman di dalam kelas.
Bagaimana interaksi siswa dengan guru, bagaimana teman-teman berinteraksi antar teman sebangku, teman yang di pojok paling depan, paling belakang dengan para guru. Lalu bagaimana siswa memiliki skill atau keterampilan. Teman-teman pasti punya pengalaman, punya skill. Bagaimana skill teman-teman mulai SD, SMP, SMA? Apakah terakomodir, apakah terfasilitasi, atau terabaikan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kurikulum yang berlaku di sekolah teman-teman. Kurikulum ketika SD, SMP, dan SMA. Dan ini teman-teman, bagaimana suasana interaksi di dalam keluarga. Bagaimana interaksi Bapak, Ibu, Ayah, anak, kakak, dan lain sebagainya. Bagaimana? Itu semua membentuk. Ketika kita berbicara tentang siswa. Nah, ditambah lagi adalah label introvert dan ekstrovert. Aduh, anakku kok introvert ya. Ketika ibu-ibu kan, warisan anakku kok introvert ya, anakku pendiam sekali. Jarang bicara, kalau nggak ditanyai, diem aja. Anakmu kok bisa ekstrovert ya, begitu ceria, ketemu temannya itu pasti heboh, bahkan membuat heboh kan. Sementara anakku kok introvert, pendiam, anakmu bisa nah, label-label ini secara perlahan mulai dari SD, SMP, SMA sudah tertanam. SD itu sudah berapa tahun? 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Jika dihitung per hari itu sudah berapa hari itu ya? Dan itu mendapat label introvert, ekstrovert, introvert, ekstrovert. Ada penilaian introvert itu lebih buruk, ada penilaian ekstrovert lebih baik. Pantesan anakmu lebih sukses, anakmu ekstrovert, anakku tidak sukses karena introvert, lain sebagainya. Label-label semacam itu secara tidak langsung masuk termemori, ya sudah, anakku introvert, kamu ekstrovert. Dan nanti apa hubungannya dengan entrepreneur? Nah, sebelum beranjak lebih jauh lagi, sedikit saja saya tak memperkenalkan diri ya Mas Bram ya, dan teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Biar nanti, oh ini arahnya mana, latar belakangnya Pak Kuku ini apa, pasti kan begitu ya. Jadi nama lengkap saya Engelbertus Kuku Widiatmoko, lalu kebetulan diberi kesempatan bisa melanjutkan studi S2 Pendidikan IPS, dan saat ini sedang berproses untuk menyelesaikan S3, mohon doanya. Lalu saat ini saya home base-nya adalah di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Lalu juga menjadi tim BEC. BEC itu Business and Entrepreneurship Center, satu bagian, satu divisi di Unikama yang menguruskan kewirausahaan, baik mahasiswa ataupun dosen atau warga universitas. Lalu juga menjadi pendamping Edunasia. Edunasia ini adalah kelompok mahasiswa yang membuat aplikasi tentang les secara online. Dan kemarin dikompetisikan dan juara, salah satu juara dan mendapat hibah dari Dikti. Bagaimana pengembangan aplikasinya. Lalu juga saya mendapat label dari teman-teman saya itu menjadi sosiopreneur karena bergerak pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, bagaimana berdampak dalam bentuk kegiatan apapun yang intinya bagaimana lebih terperdaya di tengah kompetisi. Lalu saya juga sudah memiliki bersertifikat mikromentor, jika teman-teman nanti bisa googling apa itu mikromentor, itu pendampingan bagi UMKM baik di Indonesia maupun dunia global. Lalu saya juga sudah bersertifikat tentang critical thinking, bagaimana kita menata berpikir kritis itu seperti apa. Lalu juga memiliki konsen pada design thinking, bagaimana sih mendesain sebuah proses berpikir. Berpikir itu ada prosesnya dan itu bisa dipelajari. Lalu kemarin menjadi ketua pemilihan Duta Wirausaha Muda Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Lalu
lulus modul kewirausahaan berbasis Singoedan. Ini ciri khas Kota Malang itu Singoedan. Lalu menjadi macam-macam itu ya teman-teman, termasuk ini founder Wirausaha Nusantara Merdeka. Nggak usah baca, biar tahu saja, co-founder Prams Management yang saat ini kita bersama, mendampingi UMKM Kayana Yoga, UMKM Coconut Stick Pacitan, dan UMKM Nares Warikaes. Ini yang bisa saya tayangkan, nggak usah tayangkan semua saja ya. Kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya. Nah, siswapreneur, mengapa tidak? Apa itu? Apa itu siswapreneur? Terus ngomong siswa itu berarti bagaimana memproses putra-putri level pendidikan SD, SMP, SMA sudah mulai berpikir berwirausaha. Loh, Pak, SD kok sudah berwirausaha, SMP kok sudah berwirausaha, SMA kok sudah berwirausaha. Nah ini, mengapa? Mengapa sejak SD, SMP, SMA kita harus membuka? Apa pentingnya? Mengapa? Alasannya apa sih? Lalu bagaimana itu bisa terjadi? Bisakah anak SD, SMP, SMA kita ajak untuk menjadi entrepreneur? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, ada tingkatan-tingkatan berpikirnya. Sebenarnya kita sudah sejak dulu itu pernah kan kegiatan mainan-mainan tukar-menukar barang itu kan. Aku punya barang ini, kamu punya barang itu, ayo kita tukar yuk. Bagus, aku enggak punya, ayo. Sebetulnya itu kan benih-benih. Hanya persoalannya kan masih barter. Barter itu menjadi satu start untuk berwirausaha. Mengapa? Karena dengan menciptakan, membuat karya yang ada di sekitar kita, membuat lalu ditukarkan. Pasti ada proses tingkatannya. Bagaimana bisa dimulai? Nanti ada. Pengangguran di Indonesia ini menjadi persoalan mendasar. Salah satunya ini ya. Lulusan SD ke bawah itu penganggurannya 3,1%, 3,13%. Lalu lulusan SMP 5,87%. Lulusan SMA 8,55%. Lulusan SMK 11,45%. Sedangkan lulusan universitas 6,97%. Lulusan diploma di 1, 2, 3 ada 6,61%. Jika ini dijumlah lulusan SMA ini ya, sudah perguruan tinggi katakan ada 12%, 13%. Nah, inilah menjadi persoalan. Loh, apa hubungannya tingkat pengangguran dengan siswapreneur? Apa hubungannya pengangguran di Indonesia dengan kewirausahaan? Mengapa ini menjadi penting? Mengapa sih? Mengapa? Itu persoalan. Kita lihat, teman-teman. Nah, ini. Ya. Sulit. Kita baca, rasio penduduk yang menjadi pengusaha di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain. Salah satu sebab adalah minimnya individu dengan keterampilan tinggi. Ya, keterampilan tinggi. Malaysia 5, individu Indonesia itu sangat keterampilan tinggi. Terus, apa hubungannya? Pak, Indonesia sangat tinggi. Tiap 6 bulan sekali di Malang, sekian perguruan tinggi meluluskan, menvisud ratusan ribuan. Berapa persen? Berapa?
Kita lihat, mengapa kewirausahaan penting bagi Indonesia? Karena dengan kewirausahaan menciptakan lapangan kerja baru, ada serapan tenaga kerja, ada tingkatan penerimaan pajak, ada dorongan inovasi dan kemandirian masyarakat, indikator keunggulan dan daya saing negara. Mengapa? Sejak dini kita mulai. Nah, kenapa muncul pengangguran intelektual? Ini teman-teman yang perlu saya sampaikan. Dan kita harus terus mengupayakan, kita terus menyebarkan dan menyadarkan, membuat kesadaran kolektif bahwa lulusan D1 diploma dan S1 menganggur itu karena ini. Keterampilan tidak sesuai kebutuhan. Lulusan D1, 2, 3 selama ini diterima. Apa yang selama ini dia pelajari? Apa yang selama ini dia lakukan? Semester 1 sampai semester 4. Terus selama ini dia kuliah itu ngapain? Apa yang dia lakukan? Jangan-jangan hanya kos-kosan kampus, kos-kosan kampus, kos-kosan kampus. Hanya itu saja selama 4 tahun. Sehingga lulusannya ya lulusan kos-kosan kampus, lulusan kampus. Mengerjakan tugas hanya tugas, copy paste, kopas, selesai. Dosennya memberikan tugas, ya yang penting kerjakan, selesai. Ini buktinya, ini data teman-teman. Keterampilan perguruan tinggi D1, diploma dan S1 tidak sesuai kebutuhan. Pertanyaan besar. Lalu ekspektasi penghasilan dan status lebih tinggi. Dari organisasi tidak, ikut kegiatan kemahasiswaan tidak, tapi minta gaji tinggi hanya berdasarkan IP 4,0 status cum laude. Kemana-mana bawa ijazahnya, membawa status. Aku status cum laude, guys. Ayo 10 juta gajiku, aku minta, enggak mau 10 juta, enggak mau, ya sudah. Ya, aku lulusan sarjana hukum, kalau enggak jadi pengacara enggak mau. Padahal berdebat aja enggak bisa. Ngomong aja dredeg loh. Dari mana? Aku lulusan pertanian, harus kerja di pertanian. Kalau enggak di pertanian enggak mau. Loh. Halo guys, gimana kamu ini? Ini di bumi guys, bukan di negeri awang-awangan begitu. Penyediaan lapangan kerja terbatas, ini tambah. Apalagi suasana COVID saat ini. Waduh, pemutusan hubungan kerja, dirumahkan. Toko tutup, enggak boleh kemana-mana. Lulusan diploma dan S1 di wisuda mau cari pekerjaan. Pak, gimana jalan pekerjaan untuk saya? Kamu selama ini bisa apa? Bisa apa ya Pak? Ditanyai bisa aja masih tanya ke orang lain. Ini kan jadi kamu bisa apa sih kalau mau kerja itu? Ya cari kerja apa lah Pak. Lah kamu bisa apa? Bisa apa ya Pak? Tanya bisa apa malah bertanya ke yang tanya. Lah kamu ini tak wawancarai bisa apa kok malah tanya saya. Ya kamu ini enggak siap kamu. Ayolah Pak, bantu saya. Ya tak bantu. Tapi kalau pertanyaan saya, kamu bisa apa? Punya keterampilan apa kamu? Apa ya Pak keterampilan saya? Loh. Ya, ini secara khusus kita masuk ke minat kewirausahaan. Kita lihat teman-teman. Semua yang ada di ruang ini, ruang perjumpaan ini ada 36. Kita lihat teman-teman. Minat kewirausahaan berdasarkan tingkat pendidikan. Ya. Kita lihat. Yang merah ini SMP ke bawah. Minat bekerja bebas itu maksudnya ya kerja saonoe lah. Daripada menganggur, tukang-tukang tembel genteng atau apa begitu, pokoknya kerja bebas. Itu, ya? Serabutan bahasanya. Ya. Serabutan itu pokoknya daripada nganggur wis bobot rumput atau apalah. Enggak mau wis. Ini ya selokan mampet tak bersihkan wis gak apa-apa ya. Ini lumayan ini ya 35,65%. Lalu yang SMA, ya SMA masih
lulusan SMA masuk kerja serabutan, ya lumayan lah 16,50%. Nah, yang biru ini perguruan tinggi, aduh ya, masuk sarjana serabutan betul kan genteng kan yo memalukan dunia persilatan mungkin begitu ya. Sarjana ya, masuk betul kan genteng loh. Enggak tahu dia. Nah, sementara di kolom ini teman-teman, ini untuk karyawan. Untuk SMP ke bawah hanya 30% yang ingin jadi karyawan. Mengapa? Duh, masuk SMP mau jadi karyawan, cocok kan? Nah, kan begitu. Sadar diri lah, menyadari SMP dibayar berapa, man begitu. Lalu untuk yang karyawan juga level pendidikan SMA 61,8%. Sedangkan yang perguruan tinggi 83,20%. Nah, ini tinggi, ingin jadi karyawan, gaji tetap, ber-AC, berdasi, pakai bedak, pakai lipstik, kacamata, harum, bermobil, ber-AC. Ya, tiap tahun dapat bonus pekerjaan ke luar negeri. Tiap bulan televisi ganti. HP tiap seminggu sekali ganti. Harapannya jadi karyawan. Tetapi berapa persen yang ingin jadi wirausaha? Teman-teman. Loh, ini SMP 32,46%. Apa ya? Jualan gorengan, jualan duk-duk, nasi, dari jualan bakso, 1 gerobak tambah 2, tambah 3, kan begitu. Yang SMA juga demikian, 22,63%. Sedangkan yang perguruan tinggi hanya 6,14%, teman-teman. Karena apa? Itu tadi 4 tahun tahunnya hanya kos-kosan kampus, kos-kosan kampus, kos-kosan kampus, kantin. Berpikirnya apa? Ya sudah, tidak ada yang dipikirkan, ngobrol habis 4 tahun. Ya ini menjadi keprihatinan. Sehingga konsep siswapreneur pada malam hari ini dalam satu sisi ketika kita berpikir sempit maka hanya untuk pelajar SD, SMP, SMA. Ya. Ketika kita berpikir sempit, kata siswapreneur. Tapi yuk mari kita luaskan perspektif ini. Kita lihat bahwa siswapreneur itu bukan hanya anak SD, anak SMP, anak SMA. Tapi siapapun kita yang ingin belajar, siapapun kita ingin meningkatkan kemampuan kewirausahaan, apapun latar belakang kita, baik yang masih mahasiswa, guru yang sudah punya UMKM, yang ingin terus belajar. Jadi sebetulnya kita semua yang ada di ruangan ini, 39 orang, ini adalah siswapreneur dalam artian luas. Sehingga tidak ada dalam konteks pembicaraan kewirausahaan minder itu, sebetulnya harus mulai dikikis, mentalnya harus dikurangi dari waktu ke waktu. Nah, mengapa mindset perguruan tinggi lebih kecil untuk wirausaha? Karena dalam perjalanan peradaban manusia, bahwa dikatakan orang sukses ketika menjadi tuan tanah beberapa waktu lalu, dekade yang lalu. Ya, kalau tanahnya luas, tanahnya banyak, wah itu sukses. Lalu juga ada fase ketika PNS itu menjadi satu idola, menjadi satu trend center, sehingga berupaya. Lalu juga ada saatnya ketika pemodal pengusaha ini menjadi ukuran. Punya pabrik di mana-mana, karyawan berapa ratus ribu. Sekarang teman-teman, yang menjadi indikator itu jejaring. Seperti hari ini kita sudah punya 39 jejaring baru. Saya kenal Bu Eka, saya kenal Bu Pak Tri. Siapapun yang ada di WA Group, itulah jejaring kita. Itu bukan hanya jejaring, tapi itu adalah aset. Sekaya apapun, kalau kita tidak punya jejaring, mau jadi apa? Berapapun modal yang diberikan ketika Anda tidak punya jejaring, ya usaha Anda ya hanya diam diri seperti itu. Nah, sehingga kita kembali lagi dengan label introvert extrovert. Hati-hati bahwa dalam introvert itu ada kelebihan.
Bukan hanya sekedar kekurangan, kelemahan yang dipunyai introvert. Introvert lebih produktif di tempat tertutup. Dia diam-diam menggambar, dia diam-diam mengamati, dia diam-diam bekerja. Daripada yang ekstrovert, wah, mesti temannya hebat. Wey. Dia bisa. Jadi bagaimana kita mengelola introvert dan ekstrovert? Nah, itu pada dunia kewirausahaan itu terjadi. Nah, sekarang ambivert ini bagaimana bisa ke dua-duanya? Nah, ini kelebihan dari entrepreneur, menentukan penghasilan sendiri, mengembangkan potensi, melakukan apa yang disukai, melatih mental, menciptakan perubahan, membantu membuka wawasan, dan relasi semakin luas, waktu yang lebih fleksibel. Teman-teman, saya mau bertanya, apa menurut teman-teman tuh termasuk orang yang introvert atau ekstrovert? Ayo, tuliskan I saja jika Anda introvert. Tuliskan E jika Anda ekstrovert. Silahkan ketik di chat Anda masing-masing. Monggo Bapak Ibu. Saya ini introvert atau ekstrovert ya? Ayo coba. Introvert apa ekstrovert ya? Oh, Mbak. Oh, ada Mas Pram ekstrovert, Setio introvert, Olive ekstrovert, Semkom ekstrovert, Olive, terus Lili introvert. Nah, ini Eka ekstrovert. Oke, terima kasih. Saat dulu introvert, sekarang ekstrovert. Wah, ini luar biasa. Alma ekstrovert, Tri ekstrovert. Ini ya, setelah melakukan wirausaha yang dulunya introvert jadi ambivert. Waduh, luar biasa ini Mas Pram. Teman-teman nih, setengah E dan I jadinya gimana? Ekstrovert kalau nongkrong sama teman, introvert kalau ditagih utang. Ya, pertengahan ini siapa lagi? Asia ini Marti ya. Asia Marti biasa. Ayo siapa lagi yang belum menuliskan? Saya introvert apa ekstrovert ini? Sudah dituliskan semua atau belum Mas Pram? Oke. Kayaknya belum. Ya. Mengapa saya tanya? Ini penting. Agar kita tahu sebetulnya saya ini gimana sih orangnya? Aku ini introvert apa ekstrovert? Gitu kan. Kalau sudah tahu terus bagaimana? Yuk kita gali potensi positif dari introvert, ekstrovert itu bagaimana? Sehingga bukan sekedar hanya tahu terus selesai. Ya, yang introvert jangan malu sekarang. Karena pada malam hari ini introvert itu bisa mengubah dunia dengan penciptaannya Einstein. Einstein itu seingat saya rumusnya itu adalah energi sama dengan MC2 kalau nggak salah ya. E sama dengan MC kuadrat. MC kuadrat. Ya. Tapi berhubung saya sosial jadi E sama dengan MC2. Ya. MC2 itu ada rumusan dalam artian lain Mas Pram dan teman-teman. E itu energi betul. M itu adalah motivasi. Ya. Ya, itu ada rumusan. E itu adalah energi betul sama dengan motivasi. Terus C-nya adalah kolaborasi, C yang kedua adalah kreatif. Ketika kita punya motivasi, kita mau berkolaborasi, dan kita punya kreativitas, maka energi kita keluar itu. Kita punya energi luar biasa. Nah, ini gara-gara Einstein ini. Introvert. Lalu ini sebelah kanan ada tokoh Martin Luther King, saya pilih perwakilan ekstrovert. Dengan berkata-kata, dengan memberikan pencerahan, dengan memberikan inspirasi, bisa mengubah dunia. Nah, demikian juga teman-teman. Yang introvert jangan minder, yang ekstrovert jangan sombong. Kita kolaborasi, yuk bersama-sama. Bergandengan tangan, kamu punya apa, saya bisa apa. Jangan kamu punya uang, tak utangi, ya lah, jangan begitu kan. Nggak enak. Ya, saya sedikit mengupas ini hasil penelitian ini ya tentang introvert dan ekstrovert. Tidak saya baca, saya intinya begini. Ini meneliti, mempelajari interaksi ya 284 mahasiswa, mereka melihat adanya hubungan antara ekstrovert. Ya. Homo Pili merujuk ada gagasan bahwa ekstrovert lebih memilih untuk berteman dengan orang yang sama. Artinya kalau teman-teman ekstrovert pasti akan mencari teman yang ekstrovert juga. Kenapa? Ketika ekstrovert ketemu introvert, dia omong diam aja dia. Kalau nggak ditanyai, sudah makan? Sudah.
Enggak pergi? Enggak. Ayo pergi bersama? Enggak. Kamu aja. Susah. Ekstrovert enggak mau. Dia enggak sabaran ekstrovert. Ya enggak mau ya sudah tak tinggal ya. Ya. Itu. Sehingga ekstrovert itu selalu menilai introvert itu lebih jelek gitu. Lemot, tell me, telat mikir. Padahal enggak tahu yang ekstrovert itu, introvert itu masih mikir. Dia ngamati betul teman-teman. Kok bisa, Pak? Kita buktikan. Nah, ya. Sesungguhnya orang introvert juga mengalami hal yang sama seperti ekstrovert. Mereka juga senang berkumpul sesama introvert. Ya, coba kita bayangkan introvert ketemu introvert, diem ketemu diem, hanya bertapa dan bersemedi. Tidak ada yang mulai omong, siapa yang mulai omongan ya dia menikmati dengan dirinya sendiri, bersemedi. Namun pada akhirnya orang introvert cenderung punya jaringan pertemanan yang mewakili semua demografi. Ini karena introvert menggunakan sifat pendiam mereka untuk menambah kemampuan pengamatan. Wah ini ya. Kelebihan dari introvert itu menambah kemampuan pengamatan, menganalisis dan memahami masyarakat. Diam-diam itu introvert mencermati. Oh, si A begini, si B begini, ini gampang utang, ini telat bayar, kan begitu. Ini gampang curhat, ini hanya hoak, kan begitu. Nah, saya pakai semboyan Ki Hajar ya, karena saya latar belakang dan jiwanya pendidik. Ya, ini ing ngarso sing tulodo ing madya bangun karso tunuri handayani, yang artinya yuk kita masing-masing 37 ini menjadi contoh. Apapun nilai positif apa yang menjadi teladan orang-orang di sekitar kita. Dalam hal wirausaha kita harus berupaya sekecil apapun. Lalu di tengah-tengah memberikan semangat, tapi jangan sampai di belakang memberi dorongan. Nah, ini yang salah. Tidak memberi contoh, hanya mendorong, ayo bahasa sekarang hanya bisa menyuruh saja. Nah, kita semua yang sedang belajar berwirausaha ini, ayo sama-sama bergandengan tangan. Jangan karena introvert dan ekstrovert lalu Anda keluar dari potensi-potensi Anda. Selama ini teman-teman, siswa atau kita semua yang ada di sini pernah mengikuti tes kecerdasan lah. Hasilnya ada yang cerdas bahasa, cerdas gerak, cerdas bergaul, cerdas musik, gambar, cerdas angka, cerdas diri, dan alam. Oke, masing-masing punya kecerdasan. Kamu bahasa, aku alam, aku cerdas diri, aku angka, dan lain sebagainya. Kamu apa? Pasti kan tanya. Tapi hanya sebatas itu saja. Ketika SD diadakan tes, oh kamu cerdas bahasa. Ketika SMA dites, oh kamu cerdas gerak. Hanya sebatas itu. Apa? Diapakan? Ya hanya disampaikan saja. Oh, Mas Pram ini, Mbak Eka ini, Mbak Tri ini, dan lain sebagainya. Lainnya tidak. Tidak cukup untuk berbicara tentang brainer. Nah, ketika berbicara siswa brainer, kita harus punya pemahaman yang lebih luas bahwa kita harus berinteraksi dengan berbagai macam siswa yang memiliki kecerdasan yang beraneka ragam. Kita harus punya itu. Kenapa? Ini kita tidak bisa sendirian. Karena apa? Ketika SD, SMP, SMA kita hanya tahu bahwa oh ya aku cerdas bidang A. Tapi saya tidak mau bergabung dengan orang yang cerdas di bidang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, sudah. Pengangguran, tidak bisa beradaptasi, tidak bisa menyesuaikan diri, akhirnya tidak bisa apa-apa. Nah, ini kita masuk lebih dalam. Ya, siswapreneur dalam konteks yang lebih luas, kita semua yang terus belajar. Dalam artian sempit hanya orang yang sedang di tingkat SD, SMP, SMA. Oke, pertanyaannya, selama di sekolah bagaimana? Pemecahan masalah. Ini menjadi kebutuhan keterampilan abad 21. Apakah di sekolah tidak ada pemecahan masalah, kreativitas, berpikir analisis, berkolaborasi, komunikasi, etika, dan lain?
Ada pemecahan masalah. Apa masalahnya? Mengerjakan soal, mengerjakan PR. Oke, just hanya itu saja. Kreativitas, kamu jangan macam-macam lah, cukup ini saja. Itu bangkumu rusak, itu banyak tulisan. Buku gambar, buku tulis digambari, wow marah-marah kan gurunya. Tembok digambari, oke, yang merusak kreativitas. Berpikir analitis, kamu jangan banyak tanya. Dengarkan, itu penjelasan dari guru. Kan begitu. Berkolaborasi. Nah, kamu ikut kelompok ini saja, jangan ikut kelompok itu. Oke? Kita komunikasi di dalam kelas, bagaimana? Jangan berteriak-teriak, itu ganggu yang lain. Guru hanya melarang, dan melarang. Tapi sekarang ketika terjun di masyarakat, pemecahan masalah tidak bisa, kreativitas minim, berpikir analitis apalagi, berkolaborasi masih minder, berkomunikasi masih gugup, apalagi etika. Nah, sekarang kita semua belajar, yuk belajar pemecahan masalah yuk. Jangan hanya pandai mencari masalah. Ya, kita tingkatkan, bukan hanya mencari masalah, tapi pemecahan masalahnya seperti apa. Dalam berwirausaha itu tujuannya kan itu memecahkan masalah, bukan mencari masalah. Kreativitas, yuk kita berkreativitas, punya apa, potensinya apa, kita gabungkan, bagaimana? Berpikir analitis, apa hubungannya, apa dampaknya, apa kebutuhannya, terminnya bagaimana. Nah, yang keempat, yuk kita berkolaborasi, kerjasama, seperti apa? Belajar berkomunikasi, kewirausahaan itu harus bisa berkomunikasi, meyakinkan orang bahwa produk saya ini bagus, saya dijual, menjawab kebutuhan. Nah, gitu loh. Lalu tetap berdasarkan etika. Nah, ini salah satu metode ya. Kita harus bisa mengadakan observasi, lalu menyusun hasil observasi, mengidentifikasi, mendefinisikan, menerangkan produk solusi apa, lalu disimulasikan. Sehingga siswa period, kita semua yang ada di sini mulai membuka. Oh iya ya, entah jadi guru, entah jadi mahasiswa, entah jadi wirausaha sudah atau yang masih mahasiswa. Yuk kita mulai membuka pikiran observasi. Tidak hanya sekedar melihat, tapi kita mengamati. Tidak hanya mengamati, tapi kita menyusun. Oh orang itu perilakunya bagaimana, tipenya seperti apa, di daerah ini bagaimana, di daerah situ bagaimana. Lalu mengidentifikasi, mengkelompok-kelompok. Oh, yang ini kelompoknya ini, yang ini kelompoknya itu, oh ini enggak masuk. Lalu mencoba mendefinisikan, oh ternyata masyarakat di sini tipenya begini. Lalu solusinya ini loh, mereka butuh ini. Coba sih kita tes, nah, gitu. Namanya disimulasi. Nah ini nomor WA saya jadi mikromentor, yang Betusku Kawidijat Moko. Dan dari saya, yuk terus eksis di tengah krisis. Sekian dan terima kasih. Wah. Saya kembalikan ke Mas Pram, monggo Mas Pram. Ya, terima kasih Pak Kuku atas materi pada malam hari ini sungguh luar biasa. Ini merubah mindset kita ini. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi daftar absen yang sudah saya bagikan di kolom chat di linknya. Mohon diisi untuk keperluan penulisan sertifikat. Mohon ditulis dengan nama lengkap ya. Di link yang saya bagikan di kolom chat, mohon diisi hanya menuliskan nama lengkap untuk penulisan sertifikat. Ya, kita lanjut di sesi tanya jawab ya, Pak Kuku ya. Oke, siap. Ya. Di kolom chat ini ada pertanyaan, saya bacakan aja. Dari Pak Tri Haryanto. Ya. Menurut saya kita susah maju karena mindsetnya apa? Gimana, Mas? Ya. Menurut saya kita susah maju karena mindset dan habit. Menurut Pak Kuku itu bagaimana? Ya, mindset apa yang mau kita pakai? Karena begini, ya betul itu. Antara mindset dan habit. Kita
mau memulai mindset itu harus dimulai dari sudut pandang mana yang mau kita pakai. Ya, kita pakai sudut pandang mana? Contoh, saya pakai contoh Mas Pram aja ya. Ya. Saya pakai Mas Pram ya, mohon izin ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, saya mau melihat Mas Pram itu pakai sudut pandang yang mana? Sudut pandang positif atau negatifnya? Oke. Kalau saya melihat cara pandang saya, sudut pandangnya adalah positif, maka saya akan melihat hal-hal positif yang ada dalam diri Mas Pram. Kalau melihat hal positif, maka saya bisa memberikan penilaian. Ya, maka penilaian saya, perilaku saya pun akan positif. Tapi sebaliknya, jika sudut pandang adalah negatif yang saya pilih, ya apapun yang dilakukan Mas Pram ya tetap negatif. Maka kebiasaan-kebiasaan seperti itu bukan kebiasaannya yang sebetulnya, tapi mindset kita. Karena mindset itu outputnya adalah perilaku. Kalau terus-menerus dibiasakan mindsetnya negatif, maka perilakunya juga negatif, habitnya juga negatif. Sehingga mana yang harus diubah? Ya mindsetnya dulu. Karena mindset itu terimplementasi, terejawantahkan dalam perilaku. Nah, jika perilaku diteruskan dari waktu ke waktu, maka menjadi habit. Nah, maka yuk kita melihat lalu mencoba mengimplementasikan apapun kita lihat dengan lebih luas. Tidak hanya jeleknya saja, tapi juga ada positifnya. Tidak hanya positifnya saja, tapi juga ada negatif. Sehingga kita lebih objektif. Gitu Mas Pram. Pak, siapa tadi Mas Pram? Pak Tri. Pak Tri. Ya. Ini ada yang sharing ini, Pak. Jadi intinya ini lingkungannya yang kurang mendukung. Jadi lingkungan yang tidak mendukung yang ini dari Pak Antonio. Jadi saya bacakan inti dari sharingnya ini. Jadi dari lingkungannya yang kurang mendukung. Jadi kurangnya rasa bersyukur, kemudian pola pikir yang jelek, yang kurang baik, ya, pembenaran terlalu banyak alasan. Nah itu bagaimana, Pak? Kalau dengan lingkungan yang kurang mendukung untuk kita berwirausaha itu bagaimana? Jadi memang ada orang yang beraliran bahwa lingkungan itu menentukan individu. Ya, ada aliran yang mengatakan kalau lingkungannya positif, ya maka kita pun positif. Tapi juga ada aliran yang mengatakan bahwa lingkungan bukan menentukan, bukan penentu, tapi kita sendiri individu ini yang menentukan kita mau mengambil pilihan yang mana. Kalau lingkungan kita jelek, apakah kita akan mengikuti itu atau sebaliknya? Lingkungan kita mendukung atau tidak? Artinya bahwa tidak selamanya lingkungan itu menjadi penentu. Tidak selamanya bahwa aku begini karena lingkungan. Tidak bisa. Tapi bagaimana kamu mempunyai kapasitas yang lebih? Oke, Anda berada di lingkungan sekitar RT, RW, tidak ada yang cocok. Terus apakah selamanya Anda akan hidup di situ? Ada teman-teman di luar situ yang memiliki kecocokan dan bisa mendukung Anda. Maka menurut saya hati-hatilah ketika mengajak orang berbicara, ketika Anda punya ide, punya gagasan. Contoh, bro, ketika suasana pandemi, aku mau bikin usaha itu ya apa ya? Itu orang ngapain bro, suasana pandemi kok kamu mau buka usaha? Nggak ada yang beli, pasti rugi. Aduh, iya yo. Orang-orang nggak ada yang keluar. Oh, satu. Itu dengan orang yang pertama dan tidak mendukung, itu yang. Lalu ketemu orang yang B, kamu curhat nih. Teman-teman curhat. Bro, aku pengen. Wah, cocok, aku punya teman. Nah, artinya saya mau mengatakan hati-hati ketika menyampaikan ide. Orang ini tepat apa enggak? Orang ini pas atau tidak ketika diajak berbicara.
Pak, kalau tidak tepat, ya sudah kita berteman saja. Hmm. Tapi kalau yang cocok, yuk kita intensifkan, kita diskusi, kita dalami, kita rancang, kita eksekusi. Seperti apa? Nanti kalau gagal bagaimana? Kita lihat bersama-sama mana yang menyebabkan gagal, diperbaiki seperti. Jadi apakah lingkungan penentu? Ya tidak selamanya menjadi keputusan 100% lingkungan penentu perilaku Anda, tidak. Maka hati-hatilah. Ibaratnya bunga teratai itu ya, tanaman teratai itu meskipun airnya keruh, dia bisa menghasilkan bunga yang indah dan menjadi sebuah senyuman yang bermanfaat bagi kita ketika pagi hari matahari menyapa kita. Wes, gitu. Ya. Gitu Mas Bram. Ya. Selanjutnya dari Pak Saat ini ada pertanyaan, pelatihan kemandirian dan kegiatan apa yang cocok kita berikan untuk anak-anak SMA? Wah, Untuk meningkatkan. banyak Pak. Banyak banget. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita membuat kegiatan itu aja, kita mengajak anak-anak untuk observasi, ya kita amati lingkungan sekitar, ada persoalan apa. Enggak ada persoalan tuh Pak, katanya anak-anak loh, jangan begitu. Kita lihat perilakunya seperti apa. Enggak ada masalah katanya anak-anak. Masa iya? Bukannya kita tidak percaya, tapi kita mengajak anak untuk berpikir kritis. Kita membuka pikiran anak untuk lebih tajam melihat lingkungan sekitar. Jangan hanya hidup di lingkungan sekolahan atau di rumah ya hanya lewat begitu saja. Kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang lebih membawa anak melihat dunia sekitar. Apa sih? Oh sampah. Apalagi? Oh temboknya kotor lah. Kita observasi, kita identifikasi, kita susun. Kita mau mengadakan apa ini? Nah, yuk kita buat kelompok. Berapa orang? Di sekolah ini berapa orang ini? Nah, nanti kita susun bersama-sama. Jadi banyak Pak yang bisa dikondisikan, banyak hal yang bisa terprogramkan untuk anak-anak SMA. Begitu Mas Bram, jadi jangan khawatir. Ya. Selanjutnya ini dari Bu Lili di Depok, izin bertanya Pak, mungkin keluar dari materi. Saya mau tanya usia berapa sebaiknya menanamkan jiwa entrepreneur pada anak-anak? Pada usia berapa? Duh. Bukan pada usia sebetulnya ya. Sebetulnya dalam kandungan itu tanpa kita sadari ibu-ibu yang mengandung itu sudah ada DNA berwirausaha itu. Oh iya. Gimana ya caranya belanja ini ya? Harga cabai 1.000 dipotong jadi berapa begitu kan? Nah, kan sudah ada unsur berwirausaha ini, mencari hari ini masak apa ya? Hari ini ada uang sekian gitu kan? Uang belanja sekian, ini tak belikan apa ya? Loh, itu sudah ada darah roh dari wirausaha itu. Tapi kita sering tidak sadar. Hanya dalam perjalanan hidup itulah yang menentukan sebetulnya arahnya mau kemana. Tapi kalau mau dikatakan secara inti sejak berapa, usia berapa, sejak dalam kandungan itu ibu-ibu yang menanamkan berwirausaha. Wirausaha itu kan artinya mengatur kan. Mengatur apa? Keuangan. Mencarikan solusi. Uang 10.000 satu hari dimasakkan apa kan begitu kan? Cukup enggak? Bisa ditabung. Dalam artian tertentu memang ada unsur wirausaha itu ada profit ya, profitnya enggak banyak. Bisa enggak Pak? Bisa. Ibu punya apa? Coba ditawarkan. Oh, barter dulu. Oh, cocok. Begitu Mas Pram dan Bu Lilis ya. Ya, Bu Lili dari Depok. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, ini dari saya bacakan ini dari Bu Kesia. Bagaimana caranya siswa berani memulai usahanya sendiri? Apakah membutuhkan modal juga? Apakah perlu melihat kebutuhan di lingkungan sekitarnya? Monggo, Pak. Nanti sih.
Ya, mohon maaf. Jadi sebetulnya bukan siswanya. Gurunya, kita sebagai guru itu bagaimana? Kenapa saya katakan begitu? Siswa pasti punya ide, tapi ketika ide disampaikan ke guru, ngapain kamu repot-repot? Loh, ini mindset ini yang perlu dibangun dan dibongkar ini. Mindsetnya siswa dibangun, mindsetnya guru perlu dibongkar. Karena apa? Ada kecenderungan guru itu membonsai ide kreativitas siswa. Ini susah. Bukan hanya dibonsai loh ya, dipotong. Nggak usah sekolah kok jualan. Loh, Nah, ya, banyak ya. udah ada kantin. Ngapain kamu jualan nasi bungkus untuk temanmu? Nggak usah. Loh. Nah, kita lihat. Ini ngomong bicara pasar, market. Siapa yang laku itu yang dibeli. Siapa yang cocok itu yang dibeli itu. Betul. Itu satu aspek. Aspek lain itu mematikan jiwa wirausaha anak. Aduh, kalau tidak boleh jualan aku sama guruku. Wes, nggak usah wes. Menimbulkan trauma. Lah, trauma ini yang berbahaya. Kalau tidak segera dibuka, dibangkitkan, ya trauma terus. Wes, nggak usah. Wes. Malah repot aku. Waduh. Ini sepanjang usia akan terbawa terus repot. Kecuali kalau seperti Mas Pram dan saya itu digitukan ya seorang ngurus jalan terus. Gitu. Cak garepmu. Yes. Itu Mas Pram. Ya. Ini banyak nih pertanyaan nih, Coach. Saya lanjutkan ya. Yuk. Ya, ini dari Bu Akmigda. Bagaimana caranya menumbuhkan sifat percaya diri dalam memulai buka usaha karena mau memulai takut gagal? Nah, Belum mulai udah takut gagal. takut gagal. Selama ini teman-teman kita selalu ayo kita sukses, kita latihan sukses, juara sukses. Tapi ada sisi lain yang terabaikan. Sudahkah kita mengajarkan siap gagal? Sudahkah kita menyiapkan mental siswa-siswi kita untuk gagal? Tip dan trik sukses. Strategi mencapai kesuksesan. Kenapa tidak ada tip dan trik menghadapi kegagalan? Ya itu. Karena dimensinya luas. Sukses itu dalam kewirausahaan ada indikatornya. Sukses dalam kegagalan itu ada indikator. Sebetulnya sukses dan gagal itu sebetulnya filosofinya bagaimana? Sama saja. Mengapa sama? Kita lihat aja. Sukses dan gagal itu adalah sama karena kita sama-sama berproses. Karena kita sudah mengambil keputusan. Kita sudah mengeksekusi. Ketika kita berani mengeksekusi, itu sudah keberhasilan. Tapi kalau hanya sekedar dibicarakan saja, itu tidak akan sukses. Karena tidak dieksekusi. Ya. Tapi, lah kegagalan bagaimana? Tidak ada yang gagal. Hanya belum ketemu. Nah, kan begitu. Belum pas formulasinya. Anak saya mau jualan ini, Pak. Kira-kira jualannya laku atau tidak? Lah persoalannya bukan laku atau tidak. Jualan itu menjawab kebutuhan konsumen atau tidak. Aku sudah mengeluarkan modal sekian banyak untuk anak saya. Tapi kok gagal-gagal terus. Persoalannya bukan tidak punya modal. Produknya ini loh bagaimana? Cocok enggak dengan perilaku konsumen? Menjawab enggak kebutuhan konsumen? Udah hari ini rame, besok sepi. Aduh gagal usahaku. Apakah cukup hanya 1-2 hari rame, 3 hari sepi langsung dikatakan gagal? Terlalu cepat untuk itu. Sehingga melatih keberanian diri adalah latihan mengeksekusi bahwa aku siap sukses, aku pun juga siap gagal. Gagal bukan karena tidak berbuat, gagal tapi sudah berbuat dan menemukan formulasi yang tepat. Begitu, Mas Pram. Ya, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ditulis saja di chat. Ini juga saya juga ada pertanyaan yang ini agak menggelitik di pikiran saya ini.
di dunia pendidikan itu banyak para guru-guru tuh melarang siswa-siswinya tuh membuat kesalahan. Justru di kewirausahaan itu kesalahan itu atau kegagalan itu penting untuk bisa kita maju di proses berikutnya. Kalau menurut Pak Koko bagaimana? Ya kita harus cermat ya Mas Bram dan teman-teman, lihat dalam konteks apa ini. Tidak boleh salah, tidak boleh gagal. Ya. Kalau ngomong norma etika, ya memang normanya begitu, ya harus benar kan begitu. Ya. Ya. Tapi kalau kita melihat bahwa bagaimana berproses pendewasaan, nah itu lain lagi kan persoalannya. Mengapa lain? Karena kita melatih keberanian, mengeksekusi, mengambil keputusan, berinisiatif itu sekarang susah, Mas Bram dan teman-teman. Siapa mulai? Jangan aku, kamu aja. Loh, Pak, mau bertanya, itu kan sebuah bentuk inisiatif paling kecil. Tapi sejak SD, SMP, SMA itu kan sudah dibabat habis itu di ruang kelas. Jangan banyak tanya ya, nilaimu 10 nanti. No. Saya kasih nilai jelek loh, kamu banyak tanya. Itu kan satu bentuk pemboncean terstruktur dan tersistematis ya menurut saya ya. Apakah salah siswanya? Tidak. Siswanya sudah punya inisiatif. Tapi dipotong di tengah jalan seperti itu. Hingga ya kalau dalam konteks sekolah ya kita ngomongnya interaksi guru dan siswa. Interaksi guru dan siswa kembali ke gurunya. Ke gurunya itu ya tidak menerima pertanyaan-pertanyaan itu. Untuk menumbuhkan keberanian, maka siswa diberi kesempatan. Jangan diberi kesempatan tapi malah dilarang kan begitu. Efeknya apa? Ketika dia keluar di masyarakat, mau membuka wirausaha, mau ngomong punya ide ini, sudah nggak usah macam-macam, situasinya begini, sudah bekerja saja biasa. Akhirnya kondisinya seperti ini. Di sekolah di bonsai, keluar pun nggak mendapat tempat. Akhirnya ya untungnya tidak semua begitu. Gitu Mas Bram. Ya. Ini sharing aja seperti pelatih bisnis saya itu, kalau kamu memulai itu buka aja, mikirnya nanti, jangan dibalik, mikir dulu baru dibuka. Jadi ya cocok sekali dengan kata-kata Pak Koko tadi, memang harus inisiatif itu harus ada dulu. Jadi buka dulu baru mikir, jangan mikir terus buka, pasti nggak jadi-jadi. Nah, pertanyaannya kan apakah bisa? Bisa, anak saya pendiam Pak, gini bisa. Itu bisa dilatih, bisa dipelajari, bisa ditarik, dan itu bisa dibuka. Nah, maka butuh pendampingan, butuh mentor-mentor agar pikir semacam itu terkikis satu persatu. Jangan sampai potensi ini, siapapun yang punya teman-teman yang ada 36 ini, punya teman, punya saudara, potensinya besar karena minder, akhirnya sia-sia. Jangan sampai. Maka tugas kita yang ada di sini ya mengingatkan, potensimu besar. Waduh, aku takut gagal begini. Ya enggak usah yang besar dulu kan. Yang kecil-kecil aja dulu apa gitu. Jualan gorengan atau jualan apa begitu. Inisiatif nanti gorengan, oh teman-teman di WA aku jualan gorengan tuh. Yuk datang ke sini. Ya, awal-awalnya kan begitu. Nanti kita lihat pangsa pasarnya seperti apa sih perilaku konsumen saya ini. Apakah cocok produk saya ini untuk mereka? Kalau enggak, kira-kira butuhnya apa sih? Toppingnya keju, toppingnya coklat, toppingnya macam-macam lah. Itu kan. Begitu Mas Bram. Ya. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung open mic aja enggak apa-apa. Ya, sambil menunggu pertanyaan lain, saya juga bertanya nih. Apakah kurangnya pengusaha di Indonesia apakah dipengaruhi dengan sistem pendidikan kita, Pak? Nah,
Ini tema menarik, Mas Pram. Menarik sekali ini temanya, antara minimnya pengusaha dengan sistem pendidikan. Ya, teman-teman, ini kita bongkar ya. Ada bahasan sendiri ini. Oh, saya minta maaf kalau Ya, enggak apa-apa. Ini menjadi pertanyaan. Mas Anto Vincent sudah senyum itu. Pengusaha dan sistem pendidikan. Wah, keren. Kenapa minim? Kita hari ini menghitung minim karena Menteri Pendidikan yang dahulu, ya kita tahu seperti itu kan, pengangguran intelektual luar biasa. Ketika sekarang menterinya seperti saat ini, kita bisa melihat, wow, gunung esnya luar biasa. Apakah ada hubungannya? Ada. Di mana? Di situ. Apa hubungannya? Begini. Mengapa bisa terjadi? Mas Anto senyum. Nah, kan begitu. Jadi sistem pendidikan membentuk minimnya pengusaha. Minimnya pengusaha karena skill atau keterampilan yang minim. Keterampilan apa yang minim? Ya berkomunikasi, berinisiatif. Gitu Mas Pram. Jadi pertanyaanmu sudah membuka untuk pertemuan berikutnya. saya begini Pak Koko, di sisi pendidikan kita tuh, nak, kamu sekolah yang baik, dapat nilai yang baik untuk dapat pekerjaan. Semua orang tua kan arahnya selalu gitu. Jarang sekali yang berkomentar ke anaknya, nak, kamu sekolah yang baik, setelah lulus buka usaha sendiri, karena banyak saudara-saudaramu yang kekurangan pekerjaan. Kalau menurut Pak Koko dengan fenomena seperti ini bagaimana, Pak? Ya pertama karena lagi-lagi mindsetnya, mindset linear. Ya, saya katakan mindsetnya linear. Lahir, bayi, bisa jalan, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, pacaran, menikah, usaha, sugih, wes, kan linear, lurus wes. Itu fix loh, fix mindset itu, wes, urutannya begitu. Tapi kalau growth mindset ya nikmati perjalananmu, mau sekolah SD ya mau berkelahi, ya sudah dinikmati, berdebat dinikmati ketika SMP, SMA, pemilihan OSIS, ikut organisasi seperti itu. Sehingga journey perjalanan hidup itu ya membentuk, mewarnai. Kalau sekarang mindsetnya masih dahulu ya salah apa betul? Ya enggak salah, ya enggak betul karena memang mindsetnya begitu. Ya kan orang tua dulu kan begitu. Ya. Begitu maksudnya apa? Ya jadi kiai wis, gak apa-apa, kok timbangane repot. Nah kan begitu. Ya. Timbangane susah, wis gak usah macam-macam. Sak macam ae. Padahal peradaban manusia kan berubah sangat cepat dibandingkan sekian tahun yang lalu. Sehingga ya dinamika masyarakat itu perlu diikuti. Termasuk sekarang ini ada 35 orang ini kan menjadi apa? Agen perubahan menyebar virus kewirausahaan. Begitu, Mas. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Tri Haryanto. Saya pernah menjadi pembimbing anak-anak magang SMK. Intinya mereka belum cukup skill untuk memulai usaha. Akhirnya saya mau bimbing untuk mengenal pasar kreatif. Ini di sini nih, ini kan kotak namanya tuh, kotak. Diklik, bawa ke sini tuh. Terus copy Ctrl C. Tuh, bocor Mas Pram, mic-nya Mas Pram. Ini diklik ini nih. Ya, saya lanjutkan. Saat ini mereka sudah merintis usaha kreatif di pasar global dan sudah menghasilkan dolar, walaupun masih minim. Intinya anak-anak disiapkan skill untuk menghadapi dunia usaha. Menurut Pak Koko bagaimana? Nah, luar biasa Pak Tri. Pan ngopi gitu Pak Tri ya. Nah, sudah betul ya jalannya Pak ya? Sudah betul jalannya. Ya. Sudah betul jalannya. Artinya bahwa
Setelah mereka dilatih, skillnya dapat dan diserap oleh bangsa global, dan yuk tinggal kita sisip ini mentalnya bagaimana, ya toh? Ya. Bagaimana mentoring Pak Tri terhadap siswanya selama didampingi ini. Nah, setelah itu ditularkan Pak Tri. Tularkannya bagaimana? Wah, ini banyak anak-anak yang butuh idola, butuh role model. Kalau kita bicara ke anak SMA itu, Bapak usianya begitu. Tapi kalau yang ngomong anak-anak seusianya mereka dan sudah terbukti, wah, ini menjadi role model dan menjadi inspirasi bagi gerakan yang sedang dilakukan, yaitu terus menyebarkan virus kewirausahaan. Siswa trainer. Nah, siapa tahu nanti kita bisa ngopi Pak Tri. Pak Tri posisinya di mana nih Pak Tri? Monggo Pak Tri bisa open mic. Posisi saya di Kepanjen. Oh, di Kepanjen. Waduh, SMK apa Pak Tri? SMK di Pakisaji. Oh, di Pakisaji. Pasar Pakisaji Pak Tri? Oh, waduh saya kurang paham ya Pak, karena saya juga baru 4 tahun di sini. Oke, bagaimana proses pendampingannya Pak Tri? Kalau boleh tahu, boleh sharing ke teman-teman. Ya intinya kan saya dimintain tolong untuk studi animasi gitu loh Pak, untuk merekrut anak-anak SMK untuk bantu bikin ilustrasi buat animasi gitu. Nah tapi setelah berjalannya waktu kan pekerjaan itu semakin sepi. Nah, sedangkan sisa anak-anak magang itu masih ada tersisa berapa bulan gitu. Terus saya inisiatif untuk nih kalian kan sudah bisa bikin ilustrasi nih, yang awalnya mereka masih belum tahu apa itu pen tablet, apa itu software Illustrator untuk desain dan lain-lain. Nah, setelah mereka sudah paham, kalian kan udah punya skill. Nah, sekarang saya kenalkan nih, ada namanya Shutterstock untuk bikin gambar-gambar ilustrasi, ada namanya Alami, Envato, Adobe Stock. Ya udah kalian bikin sesuai tema, misalkan bulan depannya ada tema Thanksgiving, ada Halloween, ada summer holiday. Ya, yang bulan-bulan lalu itu kan bikin summer holiday itu. Udah mereka bikin khusus untuk color page Pak, hitam putih aja. Jadi tidak ada color apa segala macam. Dan setelah diposting nggak sampai seminggu Pak, mereka itu pecah telur. Jadi laku gitu. Wah, senang banget mereka. Ya walaupun cuma 0, berapa dolar gitu. Ya saya dulu itu nunggu 2 tahun pecah telur, sedangkan anak-anak itu nggak sampai sebulan tuh mereka udah pecah telur. Wah, hebat. Akhirnya ya udah saya lebih semangat lagi ngasih tema-tema apa untuk kedepannya mereka, agar mereka bisa bikin tema-tema yang istilahnya disukai untuk pasar secara global gitu. Gitu aja sih Pak. Ya, kalau semua guru seperti Pak Tri itu sudah enggak bingung Mas Tri, Mas Pram. Iya. Artinya guru memfasilitasi, mengakomodir, mencarikan, membagikan, menyalurkan. Wah, mantap ini. Ya. Terus Pak Tri untuk potensi-potensi yang lain mungkin bisa. Kapan-kapan nanti ngopi Pak Tri. Cuman begini Pak, anak-anak itu kadang-kadang suka modi. Yes. Jadi ya saya harus jaga, apalagi kalau mereka sudah lagi berantem sama pasangannya lah, lagi galau lah, lagi baper lah. Aduh, saya jadi harus menjaga semangat mereka gitu loh Pak. Sedangkan target kan harus terpenuhi, misalkan dalam 1 bulan harus tema ini udah harus selesai sebelum jauh-jauh hari, sebelum misalkan kayak Christmas gitu kan. Mereka jauh-jauh harus bikin tema itu agar sosialisasi di pasar itu biar cepat tersalurkan, jangan sampai pada saat udah mau momen langsung diposting kan, jadi nggak laku bakalan gitu. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini loh yang memang kita harus menjaga stamina sama semangat mereka. Mereka kalau udah ribut sama pasangannya aja, wah udah berapa hari mereka udah nggak mau gambar apa segala macam. Nah inilah kadang-kadang yang bikin susah. Oh iya Pak, sorry saya itu cuma art worker Pak, yang diperbantukan sama studio animasi sebenarnya. Gitu. Ya sehari-hari saya bikin gambar begitu, pesanan dari orang-orang luar gitu.
Oh, Itu aja Pak. mantap itu. Punya studio sendiri Pak Tri? Studio saya online Pak, di kursus Oh. gambarnya itu di udemy.com. Jadi Hmm. saya bikin kursus-kursus online itu untuk pasar di luar karena di sini nggak laku Pak. Gitu. Nah, itu ya. Luar biasa teman-teman. Ya. Siapa tahu ada yang mau gambar, pesanan ke Pak Tri, monggo. Sekalian promosi Pak Tri, tenang aja. Jadi ingat ini Pak Koko. Gimana? Pak Koko tahu komiknya Superman, Batman, Spider-Man. Yes. Itu kadang-kadang untuk drafternya, untuk penggambarnya itu dari anak-anak SMK loh, Pak. Dari Marvel. Jadi untuk pembuatan jadi pembuatan buku komiknya itu kadang-kadang pembuat gambarnya dari anak-anak Indonesia. Itu udah gajinya udah ratusan dolar itu. Mantap itu. Ya itu di chat itu salah satu komikus Marvel dari Tulungagung. Oh, komikus itu ya Pak Tri, salah satu Ya. komikus dari Ya. Tulungagung. Wih, Marvel itu berarti Superman, Batman. potensi luar biasa. Gih. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan langsung aja open mic. Jadi sebetulnya banyak metode, banyak cara yang bisa dipakai untuk bahasa saya kan kita sedang berupaya membangun kesadaran kolektif. Kolektif itu apa? Ya dalam sistem pendidikan kita akui bahwa tersistem, terstruktur, tersistematis, dan terukur. Itu sekolah. Hanya persoalannya bagaimana komposisi waktu, bagaimana komposisi mengisi anak-anak tidak hanya sekedar akademis saja, tapi juga non-akademis itu perlu difasilitasi, diwadahi, agar satu lebih seimbang. Yang kedua, potensi anak kalau memang pas ya akademis, kecenderungannya akademisnya pun akan naik. Sehingga kenapa ada sekolah-sekolah, katakan contohnya ada sekolah khusus olahraga karena ada analisa bahwa anak yang memang kinestetiknya tinggi perlu difasilitasi. Nah itu. Demi juga tentang entrepreneur. Entrepreneur pun kewirausahaan perlu difasilitasi dan diwadahi sejak dini. Sehingga hulu sampai hilir itu tercover. Sekarang kan lebih cenderung hilirnya saja, hulunya kan belum digarap lebih matang lagi, lebih tersistematis, terprogram, terukur itu tadi. Gitu Mas Pram. Ya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Waktunya kurang 10 menit. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan tentang kewirausahaan, monggo langsung open mic. Mungkin Bu Olivia ada pertanyaan. Atau mau menyanyikan produknya juga enggak apa-apa ya Mas Pram ya? Iya, monggo silakan. Kalian tanya, monggo. Iya. Yang mau iklan gratis monggo sekalian. Sharing. Sharing, iya. Sharing itu yang penting. Sehingga nanti siapa tahu kita bersilaturahmi dalam webinar ini ya. Setiap Kamis ya Mas Pram ya? Ya, setiap Kamis kita akan mengadakan webinar, jadi temanya bisa berganti-ganti. Jadi tema besarnya OMJ. Obrolan malam Jumat. Obrolan malam Jumat. Padahal malam Jumat itu identik dengan horor ya. Jadi kita berkeinginan untuk menambah ilmu Bapak Ibu semuanya di malam Jumat, yang ilmu yang bermanfaat bisa mencerahkan di masa pandemi ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silakan. Mungkin juga bisa diberi tanya gini Mas Pram, kan bisa jadi ya. Saya ingin dibahas tentang ini gitu. Oh ya. Bisa jadi ada Mas temanya ini bagaimana? Nah, nanti
dikelola sama timnya Mas Pram lah. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya ide, Pak, saya ingin materi ini dibahas, monggo silakan ditulis di WhatsApp grup, nanti bisa saya buatkan untuk webinarnya, untuk materi yang Bapak Ibu inginkan. Ya, ada pertanyaan? Mungkin dari Bu siapa ini? Boleh tidak ada? Mas Vincent dari usaha kopi ini. Ada pertanyaan apa enggak ini, Mas Vincent? Mas Herdi. Halo, Mas Vincent. Apakah masih ada? Kalau tidak ada, saya mau bertanya ini. Nggih. Di dunia sekolah dulu itu belajar dulu, baru diuji. Tapi di dunia kewirausahaan, ya diuji dulu, baru belajar. Menurut Pak Koko bagaimana? Ya, ada aspek sisi lain yang perlu dicermati. Belajar dulu itu betul. Kita diberikan informasi ya. Ketika mau melakukan sesuatu itu kita diberi pengetahuan. Caranya begini loh ya. Caranya begini, caranya begitu. Ya. Tetapi aspek lainnya pikiran tidak terbuka ini. Maksudnya apa? Unsur coba-coba ini nggak ada. Ya karena memang sudah begitu. Kenapa begini? Nah, coba kita tanya aja gurunya. Pak, kenapa harus begini sih? Kenapa enggak boleh yang lain? Ya memang aturannya begitu kok. Kamu kok tanya macam-macam? Nah, sudah kan? Berpikir kritisnya kan sudah terbonsai. Mindsetnya anak, ngapain nanti paling gurunya ya marah-marah. Loh. Tapi kalau dunia usaha, dunia entrepreneur, itu kan memang mulai dulu disiapkan bla 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 jalan. Oh, enggak laku. Enggak ada yang beli. Kenapa ya kira-kira? Oh, terlalu asin. Oh, warnanya. Oh, harganya. Oh, tempatnya. Nah, kalau tempat itu ada makanan yang di gang itu malah orang berbondong-bondong ke dalam gang itu. Nah, berarti kan bukan faktor lokasi. Rasanya ya biasa saja. Harganya ya murah. Terus apa yang menyebabkan? Nah, itu kan perlu kita cari. Sudah masuk di dalam gang, orang harus antri berjam-jam hanya untuk menikmati rasa. Sensasinya ini loh yang mau dibeli. Sehingga unsur lokasi tidak ada, unsur rasa ya tidak ada, biasa-biasa saja. Kalau makanan seperti ini aku di rumah ya juga bisa. Nah, sekarang kenapa orang mau beli? Nah, kan begitu. Berarti ada sesuatu yang didapat oleh konsumen ketika menikmati itu. Apakah berlaku umum? Berlaku umum. Artinya harga berapapun ketika apa yang kita cari dapat ada, ya oke, kita coba. Sehingga ya, tidak ada habisnya test case, bikin ini cocok enggak, bikin ini cocok enggak. Bahkan aku pengen menu ini, bla 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 bla. Bisa enggak? Aku pengen model begini. Sepatu bukan kanan kiri tapi warnanya beda-beda lah. Artinya kan kita memfasilitasi kemauan konsumen. Kita menyiapkan ruang seluasnya untuk market agar produk kita diterima oleh konsumen. Itu Mas Bram. Ya. Ini ada komentar dari Pak Antonio. Mungkin kita bisa membentuk kelompok wadah pengusaha di sini. Walau saat ini belum menjadi pengusaha loh, agar kita bisa saling berbagi ilmu, dapat membantu dalam bentuk semacam jaringan. Bahkan bisa melibatkan muridnya untuk menebarkan virus entrepreneur. Jadi memang Pak Antonio ini membutuhkan suatu wadah agar anak-anak ini punya mindset pengusaha. Jadi butuh lingkungan yang mendukung untuk membuka pikiran anak-anak
untuk menjadi seorang pengusaha? Maut ini, Pak. Maut ini. Ayo monggo. Saya sih oke saja. Dan siap support mau ini dilanjutkan kelompoknya. Siswanya nanti kalau ada acara linknya dibagikan ke siswanya, monggo kita buatkan. Dan nanti Mas Ruli lah yang ngelola. Ya. Juga karena kebetulan Pak Kuku ini salah satu pengurus di Business and Entrepreneur Center. Jadi memang dia mengelola, melatih mungkin calon-calon pengusaha ya. Gitu Pak Kuku ya. Ya, ya. Saya siap mentor. Saya kadang bukan siap ya. Kadang-kadang teman-teman minta bantuan saya untuk menjadi mentor. Mentor itu maksudnya apa sih? Kita mendampingi secara khusus. Mau membuat produk itu bagaimana? Pendampingan. Pendampingan secara khusus intensif. Ya. Tuh. Ini ya sedikit cerita. Saya sedang merancang mendampingi wirausaha untuk kaum disabilitas. Jadi mohon doanya. Ini kemarin saya sudah ngomong-ngomong teman-teman dari koordinator disabilitas dan tampaknya oke. Lalu ini juga ada pengusaha yang berminat. Nah ini luar biasanya ya, berminat. Aku kok sampean punya teman disabilitas. Oh punya. Komunitasnya punya. Punya keterampilan enggak? Punya. Apa? Batik. Setelah batik saja, oh macam-macam. Coba digarap begini, yuk disusun, yuk dirancang loh. Kita enggak tahu. Perjumpaan ini kita punya manfaat apa itu teman-teman yang merasakan, teman-teman yang mengambil. Jadi manfaat itu didapat dari teman-teman sendiri yang merasakan mindsetnya terbuka, ini berguna, bermanfaat, berdampak sosial. Ya teman-teman, kita menyiapkan ruangnya, kan gitu Mas Pram ya? Ya. Nah, dikelolanya seperti apa? Nah, kalau memang ada manfaatnya, ayo monggo. Jika memang tidak ada manfaatnya, ngapain diteruskan kan begitu. Kita cari acara yang lain, kita cari tema yang cocok kan begitu. Itu mohon doanya teman-teman. Justru yang kaum disabilitas ini kalau diberi keterampilan bisa meningkatkan rasa percaya diri, Pak ya. Loh iya. Iya. Ini sedang saya dan teman-teman merancang ini. Ini sedang menyiapkan ruang perjumpaan dua pihak ini. Antara koordinator yang disabilitas sama teman pengusaha mencoba mengklikkan. Dan hasil karyanya bisa dinilai dengan uang Pak ya, hasil karyanya. Bukan karena dia karena kasihan gitu Pak ya. Bukan faktor kasihan, dia bernilai. Nah, orang beli itu karena apa sih? Orang beli mengeluarkan sejumlah uang karena dia mendapatkan manfaat dari apa yang dia beli kan begitu. Betul. Kita beli baju mahal-mahal karena kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita beli. Baju 100 ribu sama 5 juta sama. Ini ada yang harganya 150 ribu ada yang 30 ada. Nah, nilai manfaat itulah yang kita ambil. Nah, ngopi ada yang 7 ribu, ada yang 3 ribu, ada yang 5 ribu, 50 ribu orang beli dan antri mau. Ayo coba. Karena apa? Saya mau mendapatkan sesuatu yang sudah saya keluarkan. Gitu ceritanya. Mas Pram dan teman-teman. Ya, wow ini sudah hampir jam 9. Yap. Ya, sebelum kita akhiri webinar ini, saya minta tolong Pak Kuku untuk foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk membuka kameranya, kita foto bersama dulu. Bisa Pak Kuku ya? Oh bisa, saya senang sekali. Ya, monggo Bapak Ibu dibuka kameranya, kita foto bersama. Bentar aja. Monggo Bu Wilda, Bu Jessica, Widianto, Pak Antonio. Saya tunggu. Pak Matius. Selfie Lolo Tandung. Pak Irwan second
di F Bandung. Waduh. Selamat malam. Bandung. Banyak kenalan baru. Waduh, terima kasih, Pak. Waduh, dari Bandung bisa bergabung. Bu Bilda, Bu Armida, Pak Matius, Pak Indra, Pak Tri, ini bisa dibuka dulu kamera kita foto bersama. Wah, Pak Antonio. Waduh, podo topiane rek. Salam kenal, Pak. Waduh, kalau PPKM gitu kita bisa ngopi-ngopi ini. Salam Dan. Sudah siap Pak Kuku? Oh, siap. Ya, monggo silakan. 1, 2, 3. Kayaknya bebas. Oke, 1, 2, 3. Saya butuh 2 kali layar karena 2 layar ini. Oke ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke Mas Pram. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir di webinar kali ini. Terima kasih juga untuk Pak Koko atas pemaparan materi yang luar biasa ini. Kita bertemu lagi di Kamis malam minggu depan dengan materi yang sangat menarik. Ya, ini masih juga ada hubungannya dengan kewirausahaan. Ditunggu saja pengumumannya. Yang pasti setiap Kamis malam selama bulan September ini pasti kami ada webinar, ya, dan gratis. Ya, demikian webinar kali ini saya akhiri. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, Pak Antonio.